Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Salam keluarga kudus. Hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022. Hari Selasa, Pekan Prapaskah keempat. Kita sekalian diajak oleh gereja untuk merenungkan Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini sering kita mendengar bagaimana terjadi mujizat-mujizat. Yang sering terjadi adalah bahwa terjadi penyembuhan yang menakjubkan, penyembuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang sakit. Dan penyembuhan yang terjadi secara luar biasa itu menumbuhkan keyakinan dalam diri orang yang mengalaminya. Keyakinan pada proses yang ia lalui dan ia lewati. Keyakinan pada apa atau kepada siapa yang terlibat di dalam proses penyembuhan itu. Dan juga terjadi mujizat-mujizat yang lain. Lebih menakjubkan bahwa sampai saat ini juga penyembuhan kadang-kadang dialami oleh seseorang bukan melalui proses medis. Penyembuhan mengagumkan terjadi hanya karena doa-doa yang terus dipanjatkan, karena permohonan-permohonan yang terus disampaikan kepada Tuhan dengan penuh iman dan kepercayaan. Dan pengalaman penyembuhan seperti ini juga menumbuhkan keyakinan yang semakin teguh kepada Allah, baik bagi orang yang mengalaminya secara pribadi maupun kepada semua orang yang mendengarkan dan yang menyaksikannya. Keyakinan sepenuhnya hanya kepada Allah. Lebih-lebih jika doa-doa permohonan dan penyembuhan itu terjadi karena doa-doa yang dipanjatkan terus-menerus tanpa henti, disampaikan lewat siara-siara ke gua-gua Maria, lewat doa di gereja yang satu ke gereja yang lain. Semuanya dengan satu wujud, satu intensi, mohon penyembuhan. Dan ketika itu terjadi, keyakinan di dalam diri kita semakin diteguhkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada saat Tuhan datang menemui kita seperti saat Dia datang kepada seorang yang sudah 38 tahun mengalami lumpuh, dan ia berbaring di serambi Salomo dekat kolam Bethesda. Setiap hari dia berharap ada orang yang datang menolongnya sehingga ia bisa sampai ke kolam Bethesda itu ketika airnya bergelombang. Karena pada saat itu mereka yang masuk pertama kali ke dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan. Tetapi karena lumpuh, ia tidak bisa melakukan itu. Dan kalaupun dia berusaha melakukannya, sudah ada orang lain lebih dahulu datang dan masuk ke kolam itu. Tuhan Yesus datang menjumpai si lumpuh.
dan bertanya persis dengan apa yang paling dibutuhkannya. Maukah engkau sembuh? Tentu, sebagai seorang yang sangat mengharapkan itu, sang lumpuh berusaha untuk jujur kepada Yesus bahwa ia benar-benar ingin sembuh. Dia sudah berusaha, tetapi belum berhasil, dan tidak ada orang lain yang menolongnya. Saudaraku, Tuhan datang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap apa yang kita inginkan. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap usaha dan kerja keras manusia. Maka ketika mendengar perjuangan si lumpuh, Tuhan Yesus memberi apa yang menjadi harapannya, yang menjadi permohonannya, yang menjadi impiannya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Sabda Tuhan ini sungguh menyembuhkan si lumpuh. Maka saudara, usaha dan perjuangan kita menyangkal diri melalui pantang dan puasa dan perbuatan amal sepanjang masa Prapaskah ini juga akan selalu diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan yang mengangkat dan membuang segala dosa-dosa kita saat kita datang bersujud memohon ampunan daripadanya. Dan kita pun akan sanggup berjalan lebih kuat lagi karena beban dosa kita ditanggung oleh Dia, sumber hidup yang sejati. Dialah Kristus Tuhan kita. Salam Selasa, setia laksanakan sabda Allah. Berkah dalam